Assalamualaikum dan selamat siang Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kali ini dan teman-teman semuanya. Saya Gina Usnita dengan NIM 2301125534. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Tata Kelola Kehutanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis saya mengenai 3 pilar utama dalam sektor kehutanan, mulai dari konsep tata kelola, peran aktor, hingga solusi atas konflik lahan di Indonesia. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Jelaskan konsep tata kelola kehutanan atau forest governance dan kaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikan contoh implementasinya di Indonesia. Nah, berbicara mengenai konsep tata kelola kehutanan atau forest governance, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang aturan main. Ini bukan sekedar teknis menanam pohon, tetapi tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana keputusan diambil, dan sejauh mana sih proses tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan sangatlah krusial. Tata kelola yang baik harus mampu menyeimbangkan 3 aspek utama, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial. Artinya, hutan harus bisa menyejahterakan rakyat, tapi tanpa merusak ekosistem dan tetap menghormati hak-hak masyarakat lokal. Dalam implementasinya, di Indonesia bisa kita lihat dari 2 program unggulan. Pertama, yaitu sistem verifikasi legalitas dan kelestarian, yang disingkat dengan SFLK, yaitu untuk menjamin kayu kita legal dan lestari di mata dunia. Dan kedua, ada program perhutanan sosial, di mana pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat lokal untuk mengolah hutan secara mandiri dan berkelanjutan. Baiklah, kita lanjut yang kedua, yaitu analisis peran aktor-aktor utama dalam tata kelola kehutanan, seperti pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM. Bagaimana interaksi antara aktor tersebut mempengaruhi keberhasilan pengolahan hutan. Nah, selanjutnya kita harus melihat siapa-siapa aktor yang berperan dalam sistem ini. Secara garis besar, ada 4 aktor utama, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau regulator, swasta sebagai pemegang konsesi dan penggerak ekonomi, masyarakat lokal atau adat sebagai pihak yang hidup berdampingan langsung dengan hutan, dan LSM yang berperan sebagai pengawas sekaligus pendamping di lapangan. Nah, dalam analisis saya, keberhasilan pengelolaan hutan sangat bergantung pada interaksi antara aktor ini. Jika interaksinya bersifat eksklusif, misalnya hanya antara pemerintah dan swasta, maka potensi konflik akan sangat tinggi. Namun, jika terciptanya kolaborasi yang inklusif, di mana masyarakat dilibatkan dan LSM diberi ruang untuk mengawasi, maka tata kelola akan menjadi lebih transparan dan meminimalisir resiko kerusakan hutan. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu analisis konflik tenurial dalam sektor kehutanan. Jelaskan penyebab, dampak, serta strategis penyelesaian menggunakan pendekatan kebijakan. Nah, saya akan menganalisis masalah yang masih menjadi tantangan berat, yaitu konflik tenurial. Ini adalah perselisihan klaim atas penguasaan lahan hutan.
Penyebab utamanya seringkali adanya tumpang tindih peta atau overlapping. Di satu sisi ada izin perusahaan, di sisi lain ada wilayah adat yang sudah ada secara turun-temurun. Dampaknya ini sangatlah luas, mulai dari terhambatnya investasi, munculnya bibit kekerasan, hingga degradasi hutan karena tidak adanya kepastian pengelolaan. Melalui pendekatan kebijakan seperti strategis penyelesaiannya harus dilakukan secara sistematis, salah satunya melalui kebijakan satu peta. Untuk menyatukan standar data spasial nasional, selain itu pemerintah perlu melakukan percepatan legalisasi hak bagi masyarakat melalui hutan adat atau hutan desa, serta mengedepankan mediasi konflik agar tercapai solusi yang adil bagi semua pihak. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa tata kelola kehutanan yang kuat adalah pondasi utama agar hutan Indonesia tetap lestari dan rakyatnya tetap sejahtera. Demikian pemaparan jawaban UTS dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan selamat siang.